Pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya Cak Bowo ya. Kembali lagi ke masalah penggusuran Cak Bowo. Andai kata warga ini sudah punya dokumen yang sah dan juga legal, tapi tetap menolak adanya penggusuran, masih punya hak nggak? Punya hak. Dia harus memberikan sesuatu hubungannya dengan adanya ganti rugi. Ya. Ganti rugi itu tentukan pada panitia. Panitia itu ada panitia yang nanti nggak bisa serta-merta berkelanjutan ini. Rapat bagaimana ini semua seperti itu. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa menyalahkan yang lalu-lalu. Sebetulnya ketertiban ini masuk dalam perda, perda pemerintah kota. Tapi perda ini seringkali, contohnya banyak sekali jalan-jalan itu. Ya contohnya sekarang kita bicara masa dirungkut itu. Banyak jalan itu puaka itu sampai jalannya sempit. Nah itu seperti itu kan, sewanya kemana? Saya tanya usut-usut, sewanya ke kelurahan, sewanya ke kecamatan, itu gak pungli itu tuh. Pungli kan, pungli di contohnya seperti itu, pungli sampai di kalau bisa itu ditanam itu kan nggak boleh. Nah dari situ akhirnya kalau sudah bercokol 20 tahun, dia kan bertahan, karena sudah menempati. Padahal itu tanah jalan disewa, daripada lahan itu digunakan sewa. Kan sebetulnya kan kalau kita bicara masalah tentang ketertiban itu kan harus bersih semua untuk jalan, untuk kepentingan umum. Tapi kalau sudah bercokol 20 tahun, dia tidak bisa langsung dia digusur. Nah seringkali contohnya ya pada waktu waktu wali kotanya Bambang Dia itu sikat semua itu. Karena nggak lebih dari tapi nggak punya hak langsung. Kalau nggak diganti sesuai dengan apa. Nah itu penting sekali. Memang kalau itu tertiban saja, jangan diskriminasi. Jangan ditertibkan itu jangan. Karena seringkali baik kelurahan, baik kecamatan menyewakan tanah-tanah berhubungan dengan tanah pemerintah kota. Ini perlu direspon sekali. Sehingga nanti Bu Risma itu supaya tahu, saya beritahu. Banyak itu dia tanah-tanah yang dekat-dekat jalan itu. Itu saat disewa itu 1 tahun berapa, akhirnya ditempati permanen. Gak bener kan itu. Nah itu oleh karena perlu kalau keluhan seperti ini kalau bisa ya digeser saja. Berarti apa? Ketika nanti untuk ketertiban yang sekarang ini untuk mencanangkan tentang pembongkaran sebagainya agak susah. Dikarenakan apa? Ada kasualitasnya, seperti akibatnya apa? Ada sama-sama seperti itu. Nah itu. Dan pungli itu berarti nggak ada tentunya pada desa yang meminta khususnya baik untuk sewa dan tanpa adanya aturan itu korupsi semua itu. Kalau diusut banyak itu. Kelurahan manapun ketika ada hubungannya jalan ditempati untuk pemungkinan sementara memang nggak permanen, lama-lama permanen. Kenapa? Karena ada sebab dan akibatnya, sehingga dengan demikian banyak sekali jalan-jalan itu seringkali dipakai rekayasa juga, karena juga sewa. Aku untuk kemana lah, untuk pembersihan dan sebagainya, itu alasan demikian. Cak Bowo, kembali lagi ke masalah penggusuran. Untuk warga yang menolak eksekusi bisa nggak banding ke pengadilan? Kalau hal ini kepentingan umum untuk kepentingan umum misalnya. Bisa saja. Tapi ada memang perma mengikat, ada aturan mengikat bahwa ada konsinyasikan. Setelah selesai khususnya masalah ke satu hal ya. Kalau hubungannya dengan kepentingan umum, maka ada panitia, dan panitia itu ada sudah klausulah, orang-orang sudah mau, dan berapa meter yang harus diganti rugi kan begitu. Nah setelah sudah baru nanti ketika orang-orang keberatan disampaikan ke pengadilan, ketua pengadilan yang bicara. Konsinyasi banyak masih gugatan dan masih nggak terima sampai nggak diterima ada. Sampai tingkat Mahkamah Agung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu? Lama. Nah, setahun bisa 5 tahun. 6 tahun. Bisa kalau ada yang berhubungan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia punya hak untuk gugat.
Ya. Nah, kenapa? Ya istilahnya yang dulu. Yang dulu tuh sewa itu loh. Ya. Ditarik itu. Dan Oke. dipajaki dengan cara-cara seperti itu. Yang majeki ya dari lurah, dari kecamatan. Itu saya tahu itu. Saya tahu sendiri, saya berapa ini gitu. Tapi akhirnya ketika ganti lurahnya, Ya. dibebaskan, jadi masalah lagi. Iya. Konflik sosial timbul dari situ. Ya, betul. Oke, Cak Bawo, secara prosedur hukum sebenarnya untuk penyampaian tindakan eksekusi, pemberitahuannya itu minimal harus diberitahukan berapa lama sebelumnya? Kalau itu tanah punya hak, serta-merta dibongkar. Ada bongkar pidana itu, pemerintah itu. Bisa dipidanakan itu. Gitu ya. Kalau punya hak kok dibongkar. Pemberitahuannya harus minimal berapa bulan sebelumnya? Beritahunya ini harus ada digunakan untuk kepentingan umum dalam hal atau jembatan atau jalan dan sebagainya. Iya. Nah terus gimana apakah dia? Tentunya begini. Apakah masyarakat kecil itu ada dicampakkan? Apakah jalan itu yang menikmati adalah orang kecil? Untuk akses umum, Cak Bawo? Ya akses umum, contohnya tol. Ya. Kalau tol banyak mahal. Yang punya kendaraan bisa toh, tol bisa enggak? Oke. Ya kan? Yang bisa nikmati orang punya duit kan? Orang punya mobil kan? Ya. Berarti hukum itu untuk orang apa? Untuk orang kaya kan? Sekarang orang kendaraan bisa ke tol, enggak bisa kan? Akhirnya orang-orang kecil kan dirugikan itulah. Ya. Jadi enggak ada mindset seperti itu, enggak tahu. Mindset sekarang saya sampaikan bahwa pemerintah itu membuat suatu kepentingan umum, ya toh, sehingga mengabaikan ketika, makanya jangan sampai ya orang-orang kecil itu ketika dibongkar ya harus diberikan ganti rugi sesuai dengan harga, sesuai dengan limitednya, sesuai dengan adanya suatu tafsirannya. Jangan hanya dibongkar ditinggal, tidak benar. Kalau zamannya Soeharto seperti dulu habis semua, tentara dihabiskan semua sama TNI. Masa kembali lagi ke zaman seperti dulu? Nah, oleh karena itu kita berpikir sehat bahwa tol itu digunakan untuk orang-orang yang punya uang, tapi orang-orang nggak punya uang cukup pakai kendaraan yang jalan ya dan alternatif gitu loh. Nah, makanya kalau bijak orang-orang yang digusur kepentingan umum harus diberikan ganti rugi. Kembali lagi, pemerintah itu jangan berikan izin orang-orang yang punya uang untuk membangun apartemen, untuk membangun tentang masalah hubungannya tentang rumah susun, rumah apa, kan itu hanya kepentingan orang-orang tertentu. Izin itu bayar, nggak bayar kempeng, bayar uang, makanya tahu masyarakat supaya tahu. Jadi pemerintah itu seperti itu. Ini apa pemerintah kota Surabaya kaya, Mbak? Berapa? Contohnya uang sewanya, uang sewa berapa miliar, berapa triliun, tapi tidak pernah ada suatu keterbukaan di mana uang itu. Masyarakat nggak tahu, DPR pun nggak tahu, nggak bunyi. Jadi sekarang itu ketika ada hubungannya dengan hibah, dengan adanya ADD, kalau sekarang dipasang tiap-tiap desa uangnya tentang menyangkut rekeningnya, menyangkut racanya, sudah ada. Surabaya nggak pernah gitu kan? Ada gak uangnya ini untuk ini? Nggak ada. Desa-desa itu harus semua sekarang. Makanya masyarakat Surabaya ini dibohongi semua karena nggak ketahuan. Kalau tahu itulah harus dibuka di mana. Kalau di sini di pemerintah kota itu di Taman Surya. Taman Surya nggak dimiliki oleh rakyat itu, dimiliki orang-orang seneng. Waduh, baiknya begini. Ya toh, kalau zamannya saya dulu waktu kecil, Taman Surya itu ada hiburan untuk orang-orang nggak punya. Tapi sekarang orang-orang nggak punya kemana? Berarti Taman Surya untuk kepentingan orang kaya kan? Untuk sekolah, untuk apa? Wah begitu. Tetapi rakyat nggak bisa. Oleh karena itu saya ini, Mbak, perlu saya catat hari ini. Ketika teman-teman saya sebagai ada reok, jarang kepang, Senin itu Mbak ya, nggak ada tempat untuk hiburan seperti itu. Hiburannya di mana?
Sekarang di Malaysia, Mbak, dikasih rumah untuk ditontonkan di sana. Saya melihat sendiri, teman-teman SD saya, akhirnya apa? Akhirnya reok semua kebawa ke sana, Mbak. Budaya maksudnya? Budaya, nanti bisa-bisa budayanya milik sana. Di sini budayanya kemana? Mboten wonten. Jarang kepeng mboten wonten sakniki. Reok mboten wonten. Sing ono itu keindahan. Loh, indah milik orang kaya. Milik saya melihat indah seneng. Tetapi nggak mikirkan orang-orang seperti teman-teman saya sekarang kabur semua di Malaysia. Hiburan ketika jarang kepang ya. Kalau itu sore, Sabtu sore, itu dulu di Taman Surya. Ya. Ketika dia itu nggak punya nadong, pakai tempe, pakai obor, supaya tahu. Itu teman-teman saya ada reokan minta. Tapi sekarang nggak ada tempat. Akhirnya apa? Akhirnya saya tanya pulang ini, alhamdulillah. Kalau dulu nggak pakai sandal, sekarang pakai sepatu, Mbak, di Malaysia. Benar ini. Saya datang ke sana, saya lihat, oh makmur semua. Karena gaji, ada rumah. Nah inilah yang perlu dicontoh. Katanya ini untuk kesejahteraan semua. Mana kesejahteraan mana? Siapa ngomong? Ayo sama saya kalau mau. Cuman saya nggak pernah diajak debat. Cuman ya debatnya ya paling ya di Surabaya TV, Hukum di Matabawa. Cak, kembali lagi nih ke masalah penggusuran. Nah, tadi kan sempat Cak Bowo bilang ya, katanya kalau menempati di atas 20 tahun ya seharusnya diberikan ganti rugi. Nah, tapi kalau dokumennya dia nggak punya, nggak sah kan juga nggak bisa juga kan, Cak? Tapi perlu diingat loh, Mbak. Ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Pasal 6 mengatakan bahwa tanah itu memiliki nilai sosial. Boleh saja dia nempati daripada itu terlantar. Tidak punya sertifikat. Tapi nempati kan? Nempati sudah berapa tahun dia? Ya, lebih dari 20 tahun. Lebih 30 tahun, 20 tahun. Tapi dia itu mau ngajukan nempati ditolak oleh BPN. Tetapi kalau ada suatu pungli baru ketangkap itu, lah itu BBN itu ketangkap kan? Karena orang-orang yang punya uang dikasih. Kalau nggak punya uang, kalau dibiarkan, maka sering ditolak. Kalau dulu BBN tiap meja ada, tapi sistemnya dulu. Kalau sekarang sistemnya itu dan sebagainya, coba sekarang itu ada suatu keterbukaan pakai internet. Nah, kembali lagi bahwa memang dia itu nggak punya, tapi sudah usaha bahwa apa yang ada di penggusuran itu minta surat, Mbak, tapi ditolak. Nah, memang dari dulu contohnya ini ya. Kalau dulu itu tanah-tanah yang peninggalan Belanda itu kan orang bukan ngejob, Mbak, tapi menempati untuk hidup. Zaman kemerdekaan itu hidup. Berapa tahun rumah-rumah itu sampai bapaknya, mbaknya semua. Negara nggak berikan apa-apa. Contohnya kalau negara berikan, negara membebaskan tanah, tapi dengan catatan dimohonkan, dikonversikan. Bagaimana bisa? Tidak ada. Kalau tanah hijau sampai kapanpun tanah hijau. Ini nanti yang melihat nih orang-orang saya, Mbak ya. Saya sampai dikeluhkan 70% Pak Bobi bukan membebaskan tanah ini. Gak bisa, itu hanya omong kosong. Omong ketika mencalonkan wali kota nanti akan saya bebaskan, enggak bisa. Karena ini berhubungan dengan persoalan instansi. Tadi saya katakan bahwa ada, kalau membebaskan tanah seperti ini bisa kena korupsi, karena harus izinnya dari Kementerian Keuangan, BPN, kemudian Kementerian Dalam Negeri, nggak serta-merta itu. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau memang bijak orang-orang yang memang nggak punya hak tapi nempati 40 tahun, 50 tahun, boleh diberikan haknya. Toh dia yang bayar. Jadi tanah itu nanti akan menjadi milik orang-orang yang punya uang. Contoh demikian, Pak. Kita akan break sebentar. Cak Bowo, kita akan lanjutkan lagi nanti karena semakin panas ya perbincangan kita. Panas ini. Soalnya masyarakat yang kecil nggak tahu apa-apa. Pak Bowo akan pencerahan. Kalau tahu, nggak masalah,
Jarang yang tahu, Mbak. Iya, Seringkali. Betul. Oke, sabar dulu, Iya. Cak Bawo ya. Baik, pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi konsultasi hukum, dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bawo, bisa langsung bergabung, bisa via SMS atau WA di 087803 kali 4171717. Anda bisa bertanya-tanya atau mungkin berbagi pendapat, bisa langsung yang sesuai dengan topik bahasan kita malam hari ini, atau mungkin di luar topik, silahkan sekali lagi ya. Saya tunggu sampai nanti jam 9 malam. Kita kembali setelah yang satu ini.